Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anti Mardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Nama saya Wulanda Amara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Saya akan menjelaskan biodata pengusaha, profil perusahaan, bagaimana pengusaha memulai bisnisnya, dan bagaimana pengusaha mengembangkan bisnisnya. Ibu Nia, atau nama lengkapnya Nia Silvianita, lahir di Cimahi tanggal 27 Desember 1981. Beliau memulai berbisnis dari tahun 2011. Namun, untuk Madania Syari sendiri, baru beliau rintis dari tahun 2016. Madania Syari adalah online shop yang bergerak di bidang fashion, khususnya fashion muslimah atau pakaian syar'i untuk muslimah. Visi dari Madania Syari yaitu menjadikan Madania Syari perusahaan yang berada di jalan dakwah, seperti motonya yaitu hijrah. Untuk misinya sendiri yaitu melayani dengan profesionalisme dan sepenuh hati, melahirkan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi sesama, dan memberikan produk yang bermanfaat dan berkualitas bagi masyarakat dunia. Dalam memulai bisnisnya, Ibu Nia telah mencoba berbagai jenis bisnis dari tahun 2011, mulai dari bisnis boneka, bisnis warnet, bisnis makanan, dan sebagainya. Namun tidak ada satupun yang berkepanjangan. Sehingga pada tahun 2015, Ibu Nia mulai memproduksi pakaian untuk muslim, namun temanya masih bertemakan muslim casual dan dinamakan sebagai Madania Collection. Nah, pada akhirnya beliau ingin berpartisipasi dalam berdakwah dengan caranya sendiri, yaitu dengan memperkenalkan pakaian syar'i agar para perempuan muslimah menggunakan pakaian syar'i sesuai aturan agama, tapi tetap fashionable. Akhirnya, pada tahun 2016, beliau meluncurkan produk-produk pakaian muslimah yang syar'i atau menutup dada dan dinamakan Madania Syar'i atau sekarang dikenal dengan Masya. Setelah berganti nama menjadi Madania Syar'i di tahun 2017, permintaan terhadap pakaian muslim kepada Madania Syar'i meningkat hingga mencapai 700 set per bulannya. Ini dikarenakan pada saat itu belum bermunculan produsen-produsen pakaian syar'i yang berkualitas. Hingga saat ini, Madania Syar'i telah memiliki 45 karyawan untuk menunjang kebutuhan serta memenuhi permintaan pasar. Untuk mengembangkan usahanya, Ibu Nia menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan produk yang dia produksi. Dan sampai saat ini, Madania Syar'i merupakan salah satu brand pakaian muslimah syar'i yang masih bertahan karena beliau mempertahankan kualitas dan selalu mengikuti perubahan zaman. Sehingga sampai saat ini Madania Syar'i tetap menjadi brand yang disukai oleh konsumennya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai menjelaskan isi dari hasil wawancara kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana entrepreneur memulai usahanya? Jadi berdasarkan hasil wawancara kelompok kami, ternyata kami menemukan bahwa awal mula owner ini memulai usahanya cukup berbeda dari owner lain karena mereka memang sudah sangat tertarik dengan dunia bisnis sejak awal dan mereka tidak memulainya dari dunia fashion. Justru mereka memulainya itu dari makanan seafood, bengkel, rental PS, jualan tas, dan masih banyak lagi usaha yang telah mereka coba. Dan pada saat itu pun modal yang mereka gunakan masih menggunakan pinjaman bank. Kemudian setelah berjalan beberapa lama, ternyata ada hambatan. Si usahanya ini tidak bisa berjalan dengan lama. Dan mereka mencoba untuk introspeksi diri, kira-kira apa yang menyebabkan rezekinya ini terhambat, karena mereka menganggap ini sebagai sebuah ujian dari Allah. Kemudian setelah mereka mencoba untuk introspeksi, ternyata mereka menyadari bahwa sepertinya rezekinya ini tidak diridhoi oleh Allah karena mereka menggunakan usahanya ini bermodalkan dari pinjaman bank, yang mana dalam ajaran Islam
bank itu merupakan riba yang mana diharamkan dalam Islam. Kemudian mereka setelah menyadari, mereka mencoba untuk menghentikan itu dan mereka mulai merambah ke dunia fashion syar'i. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua tentang pengembangan usaha. Jadi setelah mereka mulai untuk rilis pakaian syar'i, pertama mereka tidak menggunakan sosial media, mereka hanya mengeluarkan desain, diproduksi dan digunakan oleh owner itu sendiri. Dan ketika ada acara tetap menggunakan baju itu, dan ternyata orang-orang tertarik, dan dari mulut ke mulut yang akhirnya menghasilkan beberapa orderan masuk, dan itu awal mulanya. Kemudian berkembang sampai sekarang yang awalnya satu set baju syar'i beserta kerudung itu dari 650.000 sekarang sudah menjadi 1.350.000 dengan omset yang sekian banyaknya per bulan, dengan orderan yang bisa sampai ribuan dalam sebulan. Dan setelah berkembangnya usaha mereka tidak lagi menjualkan produknya piece by piece, tapi justru mereka mengandalkan reseller, yang mana reseller ini akan mengambil mungkin kodian dan mereka akan menjualnya lagi gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu motivasi usaha. Jadi motivasi usaha dari suami istri ini adalah ingin bisa dakwah, tapi bukan dengan cara ceramah. Jadi menurut mereka, dengan mereka mengeluarkan produksi baju syar'i, secara nggak langsung mereka akan berdakwah dan mengajak perempuan-perempuan untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan mereka menyadari bahwa orang-orang ini sangat memperhatikan fashion. Jadi mereka tetap ingin mengeluarkan pakaian yang syar'i tapi tetap trendy, yang ternyata memang motivasinya ini terwujud dengan hasil dari produksinya yang makin lama makin melonjak. Nah, selain untuk berdakwah juga, mereka termotivasi untuk sama-sama memperbaiki diri dengan mengajak orang-orang untuk menggunakan pakaian yang lebih baik. Mereka pun sama-sama berjalan ke arah yang lebih baik pula gitu. Jadi semenjak niatnya baik dan ternyata berkahnya pun Masya Allah sekali. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana pengusaha mendapatkan permodalan, kesimpulan, dan saran. Pembahasan mengenai bagaimana pengusaha mendapatkan permodalan pertamanya. Ibu Nia tidak menggunakan pinjaman uang ke bank karena Ibu Nia tidak ingin ada sistem riba di dalam bisnisnya kali ini. Ibu Nia lebih memilih meminjam uang kepada anggota keluarganya, yaitu ibu mertuanya. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, Ibu Nia mendapatkan modal pertamanya itu sebesar 4 juta rupiah. Kesimpulannya, perjalanan bisnis yang dijalani oleh ibunya ini tidak begitu mudah karena beliau pernah merasakan atau pernah memasuki kegagalan yang tidak hanya sekali dua kali. Namun, dengan semangat berdakwah yang kuat serta ikhtiar dan doa yang tidak pernah berhenti, bisnis dengan nama brand Madenia Syar'i ini menjadi bisnis dengan skala yang besar. Sebagai pengusaha, kita harus mengetahui siklus dari produk, yaitu pertama dari mulai perkenalan, lalu perkembangan, hingga pendewasaan, dan akhirnya decline. Nah, sebelum produk mencapai tahap decline, seorang pengusaha yang baik harus segera memikirkan inovasi yang baru atau kreativitas yang baru supaya produk dapat terus dijual di pasaran, supaya perusahaan akan terus bergerak tanpa adanya stuck di mana perusahaan kehilangan pasar atau kehilangan pembelinya. Jadi begitulah hasil dari wawancara pertama kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara bersama entrepreneur yang kedua, yaitu Ibu Lely Sodija. Beliau lahir di Bandung 2 Februari 1970, beralamat rumah di Jalan Somawinata Kampung Cidahu, RT 4 RW 1 nomor 139, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Beliau berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan.
dengan nomor telepon 081809757676. Beliau juga memiliki alamat email yaitu nurhidayahrp@gmail.com. Selanjutnya ada profil usaha, yaitu King Basreng. King Basreng adalah perusahaan yang bergerak di bidang pangan. King Basreng hadir sebagai cemilan yang digandrungi oleh anak-anak masa kini. King Basreng juga memiliki visi, yaitu ingin berwirausaha dan ingin memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. King Basreng berlokasi yang sama dengan lokasi dari Ibu Lilis sendiri, karena lokasinya bertempat di rumah Ibu Lilis. King Basreng memiliki moto yaitu halalan thayyiban, dan King Basreng juga menjual produknya di sosial media seperti Instagram yang bernama King Basreng menggunakan X, dan ada juga di Tokopedia yaitu Toko Mall Indonesia. Selanjutnya ada hasil wawancara, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana entrepreneur memulai usahanya. Ibu Lilis bercerita kepada kami bahwa awalnya beliau hanya mencoba-coba, namun lama-lama beliau ketagihan dan terus meningkatkan produk yang dia buat. Selain itu juga usaha yang dia buat ini bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar rumahnya. Yang kedua adalah bagaimana entrepreneur mengembangkan produknya atau usahanya. Pertama, beliau menitipkan basreng buatannya itu di warung-warung dan dari mulut ke mulut. Namun, basreng buatannya ini kurang peminat karena di daerahnya pun banyak yang menjual basreng. Jadi, beliau memutar otaknya dan berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkannya lagi. Akhirnya beliau menemukan agen dan membuat basrengnya menjadi paket itu, pak per pak, yang di dalamnya berisi basreng-basreng yang sudah dibungkus kecil-kecil, dan akhirnya beliau mengirimkan produknya itu ke daerah Jakarta dan juga Bekasi. Lalu ada motivasi berwirausaha. Ya, beliau tidak memiliki motivasi khusus saat beliau sedang berada di bawah atau produknya sedang tidak laku dan kurang peminat, namun beliau hanya berpasrah saja. Namun saat berpasrah pun beliau tetap melakukan usaha seperti mencari agen lain untuk bisa bekerja sama dengan produknya dan juga tetap meningkatkan kualitas produk yang ada dalam produk beliau. Saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berwirausaha, networking, dan juga permodalan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu keterampilan berwirausaha. Jadi, keterampilan berwirausaha adalah kemampuan khas yang dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya. Yang termasuk keterampilan wirausaha ini bisa juga technical skill, human skill, managerial skill, dan juga time management skill. Sedangkan menurut seorang wirausahawan yang telah kami wawancarai, yaitu Ibu Lilis Sodija, beliau menjelaskan bahwa sebagai owner dari suatu perusahaan pangan, dalam sebulan sekali beliau selalu mengadakan pengarahan untuk karyawannya agar bisa menciptakan sumber daya manusia yang baik. Marketing yang beliau lakukan dengan cara berjualan online dan juga promosi dari mulut ke mulut menjadi keterampilan yang beliau miliki. Nah, jadi konsep tersebut dinamakan human skill dan juga managerial skill. Selanjutnya ada network business. Saya akan menjelaskan seberapa pentingnya networking dalam berbisnis. Ada beberapa manfaat dari networking itu sendiri. Yang pertama, mempermudah kolaborasi bisnis. Yang kedua, menambah koneksi bisnis. Dan yang ketiga, meningkatkan profil bisnis. Menurut Ibu Lilis Sodija sendiri sebagai owner dari King Basreng, beliau menjelaskan bahwa dalam membangun networkingnya, beliau menggunakan cara promosi dari mulut ke mulut. Sedangkan untuk network melalui teknologi, beliau menyerahkannya pada anaknya yang lebih paham soal teknologi. Sedangkan beliau lebih fokus pada titik bayar atau reseller. Selanjutnya ada permodalan. Seperti yang kita ketahui dalam berbisnis, tentunya memerlukan modal. Tanpa adanya modal itu, sebuah usaha tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, Ibu Lilis menjelaskan bahwa beliau mendapatkan modal dari uang milik pribadi karena beliau tidak ingin melibatkan bank dalam menjalankan usahanya tersebut.
Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis yang ditekuni oleh Ibu Lili Sodijah sebagai owner dari King Basmin merupakan bisnis yang bergerak di bidang produksi makanan, khususnya makanan ringan atau fast food. Meskipun masih dalam skala kecil, namun produk ini sudah mampu dikenal oleh banyak orang hingga keluar kota. Berawal dari keresahan Ibu Lilis karena banyak masyarakat sekitar yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan, hingga akhirnya beliau membuka lapangan pekerjaan baru untuk mereka hingga menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan yang berjalan hingga saat ini. Sedangkan saran yang dapat Bapak kami sampaikan yaitu dalam berwirausaha tentunya kita harus memulai dari awal karena tidak ada pengusaha sukses yang usahanya mendadak bisa. Membuat citra produk yang baik akan membuat produk lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti perjalanan usaha Ibu Lilis ini, produknya bisa dikenal hingga keluar kota. Berkat dari ketemunya berusaha yang dilakukan secara konstan. Sebagai generasi muda, tentunya kita bisa lebih berterima kasih dan meluangkan kreativitas supaya produk yang kita produksi lebih baik dan lebih dikenal oleh masyarakat luas, serta dapat membuahkan hasil sesuai dari usaha yang telah kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.